Saudara, Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U23. Namun menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Nah, ini akan kita bahas bersama analis sepak bola yang juga jurnalis harian Kompas, M. Iksan Mahar. Selamat malam, Bung Iksan. Selamat malam. Bung Iksan, sepakat sama Ketum PSSI bahwa penyelesaian akhir kita ini belum optimal sekarang? Ya, tentu kelihatan dari 3 pertandingan kita hanya bikin gol. Ya. Ketika melawan Brunei yang notabene tim semenjana di Asia Tenggara, 1 gol lawan Filipina dibantu oleh pemain Filipina. Dan kemarin kita lawan Malaysia praktis hanya mencetak 4 shoot on target dan itu hanya 1 di menit 58. Itu yang benar-benar peluang besar atau big chances yang kita kreasi, dan ini tentu menjadi catatan yang sangat besar karena kita tahu penguasaan bola rata kita di 3 pertandingan itu 73%. Ini rekor terbesar kita sejak kita sejak juara tahun edisi 2019, kata itu bersama Coach Indra Safri, dan ini tentu catatan yang sangat besar, apalagi kalau kelihatan dari permainannya yang dibawa Coach Girat. Kelihatan kita adalah tim yang mengutamakan kontrol permainan. Tapi kontrol permainan tanpa finishing, apalah artinya? Apalah artinya? Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Melihat penguasaan bola ratanya ada 73% seperti yang Anda sebutkan tadi. Sebenarnya tidak buruk ya. 73% ini sangat baik. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terbesar dalam sejarah kita di U23, bahkan dalam rata-rata 4 edisi sebelumnya Piala AFF U23 seluruh peserta kita paling besar. Ya. Nah, tapi kita lihat juga umpan sukses. Kalau dilihat juga besar juga 90%. Nah, ini luar biasa. Tapi kita harus lihat juga gimana daerah kita umpan sukses. Karena kalau saya melihat lebih dari 95% umpan sukses kita itu ada di sepertiga zona kita sendiri. Jadi ketika masuk ke zona pertahanan lawan, itu persentase kita menurun hanya di sekitar 70%. Jadi itu itu juga jadi berkorelasi kenapa finishing kita agak memburuk, terutama dalam kreasi peluang kita agak buruk karena di 2 game terakhir Filipina dan Malaysia yang notabene sebenarnya hampir seimbang lah kekuatan dengan kita. Kita hanya hasilkan sama-sama 12 tembakan, tapi akurasinya menurun. Melawan Malaysia kita bikin hanya 4 shot on target, melawan Filipina agak lebih baik 6. Jadi ada penurunan di situ, dan korelasi itu terlihat dari umpan sukses di zona pertahanan lawan yang memang rata-rata lebih rendah dibandingkan umpan sukses rata-rata kita dalam permainan. Filipina ini kalau kita lihat Filipina dan Malaysia kemarin menerapkan counter pressing yang cukup efektif sebenarnya, dan ini cukup membuat lini tengah kita agak bingung ketika double pressing. Ada double team di situ. Ketika kemarin melawan Malaysia saya melihat kehilangan sekali sosok Arkan Fikri di sana yang biasa mengatur bola, mengatur ritme. Kemarin saya melihat Robby Darwish mencoba mengambil peran itu, tapi juga karena Robby Darwish agak mundur, sepertinya posisinya agak di belakang ya, dan dicoba untuk didorong ke depan, itu juga tidak cukup efektif. Nah, ke depannya untuk menopang jika memang Arkan Fikri tidak bisa tampil, apa yang harus dioptimalkan oleh Vandenberg? Ya, jelas dengan komposisi kita yang sangat menguasai kontrol permainan, tentu pemain dengan nomor 6 yang efektif seperti Arkan Fikri sangat penting dalam tujuannya. Apalagi Arhan punya pengalaman di edisi 2023, status dia pemain terbaik saat itu. Saat itu kita dilatih oleh Coach Sintayong dan kita kalah di final melawan Vietnam melalui adu penalti. Pengalamannya dan juga permainan dia selama 2 musim terakhir bersama Arema itu menunjukkan bahwa Arhan ini bukan pemain biasa aja. Bahkan Coach Girat udah nyebut Arhan ini punya potensi yang luar biasa. Kehilangan dia yang cedera kemarin, dan potensi juga dia nggak akan main semifinal, bahkan sampai final nanti tentu kehilangan besar. Kemarin Coach Girat mencoba Robby Darwish di posisi nomor 6. Kelihatan baik untuk mengcover ini pertahanan bagus, tapi untuk mengalirkan bola ke depan itu menjadi PR. Karena ketika Tony juga memain kurang efektif kemarin karena belum ketemu ritmenya dengan Robby Darwish. Ini kalau lihat tendangan ke gawang ada 24 dengan 9 gol. Ini paling besar tadi dikontribusikan dari pertandingan melawan Brunei ya. Paling besar ada 8 gol. Sekarang kita lihat rating pemain dari 3 pertandingan terakhir. Melawan Brunei Darussalam, Filipina, dan juga terakhir Malaysia. Kita lihat melawan Brunei terlebih dahulu. Jens Reven tentu saja punya rating yang besar karena menceploskan 6 gol, double hat-trick. Lalu Rehan Hanan dan juga Robby Darwish 9,8, Rehan Hanan 9,9. Sebenarnya ya ini dengan rating seperti ini dan lawan kita yang tidak terlalu baik bermain, cukup wajar begitu kira-kira. Menurut Anda bagaimana? Ya, dengan rating seperti ini melawan lawan tim yang bisa dikatakan 2 level di bawah kita, cukup ideal lah nilai seperti ini. Bahkan menang kita, bahkan Reven sampai cetak double hat-trick, itu suatu yang ya cukup membanggakan dan jadi awal yang baik sebenarnya. Tapi ternyata di 2 game selanjutnya performa ini tidak bisa dijaga, terutama pemain-pemain depan. Turunnya lumayan drastis dari 8-0. Kita lihat slide berikutnya.
hanya menang 1-0 dengan komposisi sebenarnya yang tidak jauh berbeda dengan pada saat melawan Brunei Darussalam. Pada saat itu yang punya rating paling tinggi adalah Doni Tri Pamungkas, disusul Rehan Hanan kembali dan Rahmat Arjuna. Ini semua pemain tengah. Pemain tengah, Ya, terutama sayap Doni Tri dan juga Rahmat Ya, di sayap. tapi lagi-lagi tidak memunculkan lini depan Lini kita. depan, Ya, yang hanya mampu menceploskan gol itu pun bunuh diri ya, on goal. Bagaimana analisis Anda soal ini? Ya, ini lawan Filipina sebenarnya sudah menunjukkan bahwa gelagat kita. Ada kita punya masalah di lini depan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada Jens Reven seperti kita tahu di Piala Asia U20 kemarin karena kita melihat ini skuad Piala U20 kemarin yang bersama Coach Indra sangat bergantung dengan Jens Reven. Coach Gerrard belum bisa menunjukkan bahwa dia punya alternatif lain ketika Jens Reven ditutup melawan Filipina, melawan Malaysia 2 pemain selalu ada sekeliling oleh Jens Reven. Meskipun ketika lawan Filipina babak pertama kita mencoba Hoki Caraka tapi belum kelihatan dan itu juga yang sinyal-sinyal tanda kutip buruknya lini depan di melawan Filipina itu belum bisa ditunjukkan atau diperbaiki di game melawan Malaysia kemarin. Oke, selanjutnya kita akan melihat top player melawan Malaysia. Ini lebih harus jadi warning lagi karena kebanyakan pemain belakang yang punya rating tinggi. Ini menandakan bahwa yang bekerja keras ini adalah lini belakang kita kemarin melawan Malaysia. Analisis lain dari Saya melihat Kadek, Ariel dan Kakang jelas dia punya permainan sangat baik. 5 blok yang mereka hasilkan melawan game Malaysia, mereka berdua ini yang punya peranan untuk istilahnya menahan poin Malaysia dan juga Ahmad Maulana pemain pengganti padahal ya. Crossing di menit 58 itu dari dia. Itu peluang terbaik kita kemarin yang bisa diblok oleh kiper Malaysia dengan flick shootnya Jens Reven. Tapi ya itu menunjukkan bahwa kita punya potensi di belakang, udah ada masalah. Siapapun pemainnya, Kadek, Ariel, Kakang, masih ada pelapis, masih ada Ferrari, masih ada Brandon juga yang main bagus ketika melawan Brunei. Jadi lini belakang nggak akan masalah. Di sayap juga Ahmad Maulana cukup baik. Rabi Dauris bisa taruh di sana juga. Doni Tri ada di sisi kiri. Jadi kita punya Al-Ghafari Buffon juga bermain sangat baik di 2 game terakhir. Nah itu nunjukin bahwa lini belakang kita cukup stabil bermainnya dan mereka udah konsisten. Nah tinggal PR-nya gimana aliran bola ke tengah dan ke depan ini yang harus lebih baik dan juga finishing. Terutama kita berpikir bahwa sekarang Coach Gerrard melawan Thailand kemungkinan di semifinal, bagaimana mencari alternatif Jens Reven. Kita misalkan hoki kemarin banyak yang menganggap bermainnya kurang optimal. Bagaimana mencari lini kedua ini untuk menjadi pencetak gol finishing. Saya sepakat lini kedua karena kemarin banyak sekali cutback yang tidak bisa dioptimalkan oleh lini kedua karena Reven terlalu ke depan, tapi di second line-nya tidak ada pelapis Reven di belakang itu. Nah, saya ingin tanyakan juga tadi mengenai performanya Buffon yang kemarin digantikan oleh Ahmad Maulana. Kira-kira punya kemampuan yang sama atau sebenarnya lebih bagus Ahmad Maulana kalau melihat kalau secara kebutuhan permainan untuk main di belakang, untuk merapat di belakang, Al-Ghafari Buffon memang bermain sangat baik gitu. Kita melihat di 2 game terakhir dia bermain sangat disiplin untuk mengcover dari kuartet di belakang. Ahmad Maulana juga sebenarnya punya kualitas yang seimbang sama ini, tapi memang kalau tujuannya untuk lebih menyerang, Ahmad Maulana jauh lebih baik dibanding Buffon karena kita melihat di Liga 1 kemarin Ahmad Maulana punya kontribusi gol sampai 6 untuk Arema, sedangkan Al-Ghafari agak lebih menurun karena kesempatan bermainnya di Borneo nggak sebanyak Ahmad Maulana di musim ini gitu. Jadi kalau dilihat katakan ya ini sama-sama pemainnya sama bagusnya gitu di lini belakang, dan lini belakang kita benar-benar kalau di level ASEAN salah satu yang terbaik saya melihat di turnamen kali ini. Bagaimana nanti Gerrard meramunya sebaik mungkin untuk semifinal dan syukur-syukur kita lolos sampai final. Oke, jadi sebenarnya 4 pemain kita di lini belakang ini sebenarnya tidak tergantikan kalau mulai dilihat ya, ada Kadek, Ariel dan Kakak. Kalau awal-awal Ferrari itu justru memang diturunkan hanya untuk melapis melihat saja, mengintip dulu kekuatan lawan. Oke, ada satu lagi kabar buruk, Bung Ihsan. Selain Arkan Fikri yang absen, ada Tony Firmansyah juga yang kemarin kita lihat kolaps juga di babak kedua. Apa yang bisa dilakukan Vandenberg dengan tidak adanya Tony Firmansyah? Ini benar, kalau misalkan kita kondisi pemain tengah kita kondisi fit semua, misalkan Arkan Fikri mainnya dan juga fit, Tony Firmansyah juga, Rehan Hanan. Ini saya meramu Coach Gerrard bisa menjadikan Raihan sebagai pemain nomor 10. Ibaratnya kalau kita berkaca di eranya dia bermain, Piala Eropa 1988 kita juara Gerard Vandenberg saat itu, Rehan Hanan bisa bermain sebagai gulitnya di situ, pemain nomor 10 yang bisa datang dari coming from behind, melapisi Marco van Basten saat itu menjadi
finisher juga. Dan Ryan Hanan bisa menjadi itu karena dia punya telah cetak 5 gol buat Persija di Liga 1 musim lalu, dan itu nunjukin bahwa pemain ini punya isti gol yang bagus dari lini kedua. Tapi dengan kondisi sekarang, kemarin kita lihat lawan Malaysia ketika Arhan Fikri absen dan juga akhirnya Ryan Hanan harus agak bermain lebih ke nomor 8. Betul. Dan itu membuat Jens Revan kurang dapat support di lengah ketika cutback dari kedua sisi sayap pada Donitri, Ahmad Maulana terutama di babak kedua, atau Victor Detan di babak pertama yang juga banyak melakukan pergerakan, hanya punya Jens Revan menjadi target di situ, dan itu sangat mudah diantisipasi oleh pemain-pemain Malaysia. Nah, ini jadi PR ketika nanti kita di semifinal harus ada sebenarnya pemain di tengah. Kalau gitu dengan Tony Firmansyah cedera, otomatis di situ masih ada Yardan Yahvi misalkan digeser ke tengah, atau mungkin juga ada pemain lainnya, atau mungkin Kadek Arel dimajuin ke depan jadi nomor 6, jadi Robi Darwis bisa diisi nomor 8, jadi Raihan juga tetap lebih fokus di nomor 10 untuk membantu. Jadi Ferrari yang punya, bisa dikatakan Ferrari salah satu pemain senior kan, yang umurnya sudah 22, bisa jadi tandem bersama Kakang di belakang, dan Kadek lebih menjadi nomor 6, dan itu bisa memberikan keseimbangan yang lebih baik di lini tengah. Saya ingin membahas sedikit saja terakhir singkat, Bung Ihsan, saya juga agak penasaran pelapisnya Jens Revan ini kan Hoki Caraka, tapi sampai detik ini belum menunjukkan tajinya. Apa yang bisa dilakukan kepada Hoki Caraka sebenarnya oleh Van den Berg ini? Saya melihat ini masalah mental. Gimana kalau kita tahu barusan juga Hoki Caraka melakukan somasi untuk beberapa media sosial, akun media sosial yang memberikan sentimen buruk ke dia, statement-statement yang bisa dikatakan sangat nggak Indonesia, tanda kutip budaya kita. Jadi menunjukkan bahwa gimana Gerard Van den Berg secara kemampuan Hoki Caraka masih cukup baik. Gimana dia berlari, gimana dia mencari posisi, itu masih tipikal khas penyerang nomor 9 yang sudah punya pengalaman baik di Liga 1, tapi ini faktor mental. Kita lihat kemarin tabrakan yang dilakukan kepada kiper Malaysia tunjukkan bahwa pemain ini punya masalah di sektor mentalnya, psikologisnya. Jadi bagaimana tim pelatih punya PR, nggak cuma untuk bikin gacor lagi tanda kutip si Hoki, tapi juga bagaimana benahi dulu nih mental dia hingga dia bisa benar-benar siap bermain, tidak hanya fisik tapi juga secara mentalnya. Menjawab kritik tidak dengan emosi seperti yang kemarin ditunjukkan ketika menabrak kiper, tapi dengan performa. Ini yang harus diperbaiki oleh Van den Berg kepada Hoki Caraka. Kurang lebih seperti itu untuk menghadapi semifinal nanti, either melawan Thailand atau Vietnam ya. Kita belum tahu. Baik, terima kasih Bung Ihsan analisis Anda malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu.